Ya, itu tolong bikin obatnya jangan lama-lama, nanti ibunya mau kerja tuh. Lagi dibuatin dong. Ya ibu tolong tunggu sabar dulu ya bu. Tolong yang nggak bisa aku fotoin dan komplain ke Shopee. Guys, sekian dulu ya vlog daily kali ini. Aku udah tonton. Ini jangan lupa ya, kebersihan ditingkatkan lagi dan waspada terhadap pelayanan dan pasien yang memang arahannya ngamuk-ngamuk tidak ada penjelasan, bisa panggil RT setempat atau hubungi polisi agar kita dilindungi oleh aparat ini. Tolong ya, ini ibu udah ngantuk nih dari tadi nih, pasien pada aduh. Ya sekian dulu ya ini ya. Poli mohon ditingkatkan pelayanannya, admin dan obat juga harus mengedukasi dan tanda tangan. Jangan lupa inform konsen karena penting untuk apa yang telah kita berikan itu merupakan sebagai dasar hukum kita pelayanan yang baik. Jarang itu langka. Guys, selamat siang dengan Dokter Maya guys. Baik klinik sahabat dan klinik sahabat 2, aku mau edukasi ya manfaat daripada air kelapa yang kita minum ini guys. Nah ini air kelapa ya guys. Manfaat daripada air kelapa adalah satu, menghidrasi untuk dari permukaan kulit kita dan tubuh, dan memaksimalkan fungsi ginjal dan jantung ya. Dan kelapa muda juga bagus banget guys. Jadi untuk mendetoksifikasi daripada racun-racun dalam tubuh ya. Bisa kelapa muda atau kelapa hijau sebenarnya sama aja sih, tapi manfaatnya lebih kaya si kelapa hijau dibanding kelapa muda. Nah saat ini kelapa hijaunya tidak ada. Aku sih karena ini deket banget sama klinik aku ya, dekat klinik sahabat, ini kayak gini ya. Kalau kelapa muda, kalau kelapa hijau dia agak lebih nggak ada isinya. Kalau ini masih ada isinya nih, aku korek ya. Ya bentuknya kayak gini deh tuh, kayak gitu ya. Aku minum dulu ya. Jangan lupa ya, manfaat dari kelapa muda sangat bagus banget buat kalian. Edukasi by Dokter Maya, klinik sahabat dan klinik sahabat 2, kode Vaskes 02211135. Selamat siang guys. Vlog dari ini kita akan melihat EKG dari yang kita pesan dari kamu apa namanya apa? Dari Apa? Endor. Coba lihat ya. Terus mana kalibrasinya mana? Udah Di bawah. Oh, udah dikalibrasi juga ya guys. Terima kasih. Sertifikatnya udah jadi juga. Hah? Sertifikatnya udah jadi juga. Oke. Aku sekarang mau edukasi nih sebelum kita coba EKG mengenai kelapa muda. Manfaatnya adalah menghidrasi kulit dan mendetoksikasi daripada racun-racun dalam tubuh, serta juga memperkuat fungsi ginjal dan jantung ya guys. Jadi kurang lebihnya saat ini nih aku lagi minum ini. Kalau kelapa muda tuh beda sama kelapa hijau. Kalau kelapa muda masih bisa dikerok tuh. Nih kamu lihat nggak tuh? Ada gini-giniannya ya. Tuh ada bulir-bulir. Kalau kelapa hijau nggak ada isinya ya. Jadi kopong kayak gitu. Nah ini kita lagi masang ya. Masang ini 12 sandapan. Karena memang yang efektif itu 12
channel. 12 channel sandapan. Udah terbiasa. Ini kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tapi masih oke lah ya. Ya. Barangnya masih oke ya. Ini mereknya si Bionet. Banyak ya rumah sakit atau klinik yang lain pakai. Banyak. Oh, pakai. Oke deh, yang mau di EKG siapa? Aku boleh. Aku itu aja dulu ya. Hah? Buat ngebuktiin pakai kalibrasi, alat kalibrasi. Oke. Jadi, Coba deh praktekin ya. Nanti ibu lihat. Butuh colokan ya. Novi colokan, Novi. Ini colokan. ini bisa pakai kalibrasi. Tapi belum ngecas ya. Colokan yang bulat itu loh. Ini alat EKG manual. Ya apa? Alat kalibrasi manual ini. Oh. Jadi udah lama gitu. Kamu menyediakan itu juga kalibrasi? Kalibrasi juga. Bu. Diskon lah buat klinik. Kalau banyak alatnya gak apa-apa. Banyak Ya, loh. boleh. Ya, ntar calling ibu aku izin dulu ya, Dek. Boleh. Boleh ya, saya Mau di sono. boleh. Ke Mas Alif juga boleh. Ya, iya. Sama aja sih. Coba ibu mau lihat sinar apa? Sinar turi. Sampai medikal. Iya. Ini jadi pasien ininya ya. Ya. Jadi sandapannya di kaki, terus di mana lagi? Di kaki, Tangan, kanan kiri. LED LED-nya satu. Ya, dari sini. Dari apa namanya? Alatnya kanan kiri, yang atas bawah sama ini 12 kan ditempel aja kan. Iya, tempel aja. Bu. Ini kan pakai ini ya, elektrodanya pakai yang bulat ya. Jadi tinggal dipencet aja ini. Nanti Iya, tinggal kayak si bekam lah. ya. Tapi merah ya wajar ya Bu ya, karena ketarik gitu kan. Ah, wajar lah. Kan juga nggak begitu sakit, cuman begini doang kan. Iya, paling merah doang sih. Ya, tuh. Nah, kamu bilang sama Mas Alif ya, ibu mau HB analisis. HB analisis boleh. Siap. Oke. Ini mau kalibrasi nih ya. Iya, ini Oke. kita coba dulu pakai alat kalibrasi. Iya, ini alatnya kayak gini ya Iya. guys ya. Terus nih boleh aku set ya. Jadi ini kebalik sama kamu nih. Nah, jadi nggak kelihatan nih ibu lagi mau video. Nah, Nih ya, jadi kayak high level output. Jadi off 22 nih. Ini kan ada gini-gininya ya. ya. Fungsinya Ini. buat apa? Ini ukurannya nanti ya keluar hasilnya kan misalkan Oh. kita 6 apa berapa 23 nih 23 Nah, berarti bagus nggak? 100. Berarti Kita setting ini duanya, ini tiganya, contoh dua ini tiga gitu. bagaimana tuh ini akurat atau dari mana? Akuratnya itu nanti kita ini kan udah kita settle 100. Nanti muncul hasilnya berapa. Oh, paling akurat nomor berapa, Dek? Kita biasa kalau kalibrasi dari 60, 80 dan 120 biasa. Oh, ini 120, 30. Ya, 30. Oh, melihatnya sebelah kanannya ya. Ya, Oh, ini. bukan kirinya. Oke deh. Nah, ya, dan nanti kita muncul nih nilainya. Silakan Ade, aku aja yang mencet yang mana? Boleh ini Bu. Ini ya. Ya. Nah, itu kan belum keluar hasilnya ya. Kita belum on kan ini. Ini namanya mau tahu nggak guys? Ini namanya sistol. Udah nggak ada orangnya nih, udah Ya, lewat. Udah ini. Nah, ini Oh. cara mengonkannya biasanya kita buat kalibrasi dan rumah sakit juga pakai ukuran satu aja. Satu. Ya, mili. Terus? Dan hasilnya keluar. Karena berarti kita pakai ukuran 21 aja dulu ya. 1,02 sama 1. Ya. Jadi 1,021 dah. Ya. Dan ini hasilnya 60. 60. Di sini kan 60. kita setelah 21 ya. Itu 60 BPM. Berarti hasilnya sama ya 60. Coba kita tekan lagi ke 22 ya. Tinggal ke bawah. 22 hasilnya harus 80 dan ini respirasinya 20 gitu ya.
Respirasi yang mana ya? Ya respirasi yang ini. Ini Oh. kalau ada, ini kan kalau buat patient monitor ada kan respirasi gitu. Oh, ya ya ya. Jadi kalau misalnya pasien lagi dirawat, kayak ICU gitu ada RPM-nya gitu ya. Iya, Bu. Tapi kita nggak melayani kan PPK 1, nggak mungkin. Iya. Heeh. Ini hasilnya 80, ini kita 80. sudah 80 sama ya Bu. Akurat. Sekarang 120. 120. Oke, 3. 0. Jadi pertama ke sini dulu naik gitu ya. Penting ini 30. Nah, hasilnya akurat juga. Akurat. Berarti ini Oke. layak pakai. Layak pakai. Inilah contoh kalibrasi ya. Jadi kalau kita bisa melihat dari ininya tombolnya kan ya. Iya. Pertama dari op dulu biasanya untuk klinik atau rumah sakit 1. Iya. Dari ini dari bawah atas dulu tadi ya. Iya. Atas ini sesuai nggak, akurat nggak, dari ininya sama, harus sama ya kan. Hasilnya. Nah iya harus sama. Itulah sekilas daripada kalibrasi. Nah ini sandapannya dan ini pegangan untuk kaki kanan, kaki kiri dan tangan kanan kaki. Nih kita ambil mana nih Dek? Enggak, itu mau apa Bu? Ini Oh ini mau di print nggak? di print nggak usah lah. Coba cek udah. Cekat. Kan nggak ada orangnya masalahnya. Ini kan udah ada ini. Oh. Ini cara ininya Bu. Ini kan terlalu ini ya. terlalu- Ini sinus takikardi guys. Jadi kita atur ketinggian kertas ya. Mm-mm. Nah ini print ini mah. Print itu ritim ya. Mati kalau Nah, Dah. Nah ini ini kertasnya beli di mana nih? kertasnya gampang order aja nanti Oh, di oke deh. online juga banyak Bu. Di online juga banyak. Nih ya guys, dia hanya sebagai contoh saja ya. Tapi kalau dalam jantung, kasus jantung kayak begini, dia tidak ada gelombang tajam gitu kayak jarum. Oh ini tajam ya Bu ya. Iya, berarti ini ada penyempitan pembuluh darah, Berarti ya. jelek dong ya. Iya, bisa disebabkan karena hipertensi atau infark miokard, sindrom koroner akut juga bisa. Iya. Nah, ini dia ada gelombang P-nya tapi dia jauh-jauh. Jadi kita kalau bisa melihat EKG harus melihat dari gelombang P yang pertama, Q-nya R, S gitu ya. Iya. P, Q, R, S tuh harus ada P, Q, Q, R, S gitu. Nah, kayak gini ya guys. Ini kemungkinan ada termasuknya AV block dan segala macam lah. Iya. Ini bisa diatur Dok. Hah? Biasanya pakai 50. dan 50. Biasanya itu. Ya udah yang standar aja lah 50. Oke ya. Udah itu aja. Ya. Nah, tidak matiinnya yang ini. Matiinnya langsung ini aja nggak apa-apa. Langsung sini. Mana, Dek? Nih. Ya itu. Kelihatan. Ada on off-nya juga. Biarin ya Bu. Nah, Nah. oke. Nah, jadi kalau nyalain lagi kita begini ya. Terus di ini kenapa disebut kardio 7? Kayak itu juga. Mm-mm. Modelnya itu. Oh, modelnya. Tapi standar lah ya, lumayan lah ya buat klinik lumayan ya. Bukan Kita lagi, pencet luar biasa. ini. Nah, terus kita ini gini ya, Dek. Ya, Nah, langsung untuk aja. ngeprint. Kita ngeprint aja dulu ya. Boleh. Biar Ibu bisa. Sama-sama Bu. Jadi ini berapa kotak nih ya? Jadi ada aturannya untuk membaca EKG berapa kotak keluar berapa kotak gitu nggak? Iya. Ya. Nah jadi kalau misalnya menegakkan diagnosis harus kayak melihat kayak gini ya, begitu. Ya sudah deh. Nanti ada Itu manual ya, nulis Enggak, sendiri ya? Di atas ya, nulis sendiri di sini Bu. Ini kan Nggak, ada kalau manual boleh nggak? ini mau manual. Heeh. Nggak apa-apa sih. Ya udah manual aja lah, nggak repot. Nih. Ya sih. boleh Bu. Jadi kalau ini kalau mau masukin lewat sini dek. Ya itu ini kan coba diputar-putar aja Bu, nggak apa-apa putar aja. Nah itu kan ada, ini kan ID ya. Coba di ke atas ini sini. Ini. Enggak, ini putar Ibu. Heeh. Terus sampai ke atas, putar lagi terus, Heeh. terus. Nah klik aja tengah. Heeh. Ini layar situ juga kok tas ini. Oh, cuman gini. Iya. Kalau udah ini oke ya. Iya. Nah, jadi terekam. Hmm. Oh iya. Jadi ulang lagi ya. Ini oke lah ya. Ya boleh Bu. Yes.
Nah, jadi ini kan sampai ke main ya. Ya. Sampai ke main. Oke. Untuk ini Tuh. klinik, nama klinik juga kan dulu kan ibu. Iya, ini nggak bisa loh, Dek. Apa di itu di apa? Di file boleh. Nah, nanti pencet lagi ini. EKG aja. Nggak, nama yang tadi loh. Nah, ini ya. Pencet. File. Buat lihat yang tadi. Iya. Ya, file. Masuk ke file, Bu. Oh. Nah, ini kan Ibu nggak simpen di mana tadi? Nggak ada namanya ya, Bu. Nggak, pencetnya gimana tuh namanya? Yang tadi muncul aja yang tadi. Oh, yang ini ya. Tinggal ini. EKG aja. Nggak ada namanya, Dek. Oh, klik ini, Bu. Oh, iya. Boleh diklik. Ini touchscreen ya? Oh, Masya Allah ya. Dah. Ya, tinggal di cancel kalau mau keluar nggak apa-apa. No, yes, dulu. Ini, Bu. No, boleh, yes, boleh. Nah gitu. Terus gini nanya lagi, karena kan nggak ada yang periksa juga kan? Ya, nah. Tombol on off-nya begitu doang ya? Ya, nyatok matiin aja. Nggak apa-apa, nggak Untuk rusak klinik ya? ini gimana? Klinik dan dokter juga sih. Ya. Namanya. Klinik Sahabat. Klinik Sahabat. Nanti ibu masukin di sini. Ini kan ada setup. Masuk ke Mana kliniknya? boleh di itu aja di apa namanya, dicari aja nggak apa-apa biar Basic Network Hospital EKG. Apa ini, mana klinik nggak ada? ini, Bu. Diklik aja ini. Nah, ini Klinik. ya Sahabat. Aduh, ini Dek di space Boleh. klinik. Mana sih yang huruf Ini gede ya? buat kapak. Huruf gedenya Spasi. space. Boleh ada. Nggak, iya maksudnya mau dimati. Oke, ini ya. Yang sebelah kanan. Oh ya, ini sih Bawah. mana sih? Oh, Masya Allah. Terus Nanti dokternya dokter. dia nggak mau Sri Damayanti, maunya Dokter Maya. Oke, ini oke deh. Iya, oke, Bu. Oke lagi. Mana oke lagi? Oh, kembali nggak apa-apa. Kembali. Set up lagi. Set up lagi ini. Ini. Ya. Nggak bisa ya. Nah, ini cancel, ini apa? Ada ID, name, age, itu jenis kelamin ya. Klinik Sahabat by Dokter Maya. Oke. Jelas. Ini ya bisa ada suaranya. Kenapa dokter tuh nggak bisa ya, Fami ya? Aneh. Ini. Enak ya guys lagunya sambil mendengarkan. Nah, kita nuker tempat tidur dari situ ya, karena ini jujur terus terang si pasiennya merasa kesempitan. Ya, vlog daily Sri Damayanti. Aduh, sial, kaget meja. Sudah selesai guys. Jadi manfaat dari EKG adalah untuk melihat kegiatan listrik di dalam tubuh kita ya. Jadi kurang lebihnya itu sih. Karena listrik di dalam tubuh kita itu sangat penting guys. Jadi kurang lebihnya ya harus kalau misalnya kita mengeluhkan gitu ya, nyeri dada menjalar sampai ke punggung atau nyeri sampai ke tangan,
sampai ke ya apa yang ibu rasakan gitu kan, nyeri berkelanjutan, nyeri terus dia setengah gini duduknya. Nah terus itu bisa langsung kita pakai monitor, pasang monitor gunanya buat apa? Untuk mengetahui kadar saturasi oksigen, tensi, nadi dan lain-lain ya. Tidak lupa juga apa tuh bisa menentukan kadar EKG guys. Kerjaan sudah lumayan sedikit ya guys. Ini ada 1 PK dan ini udah terang juga ya. Semoga bermanfaat di ruang pertemuan ini. Sahabat pelayanan umum dan BPJS Kesehatan kode Faskes 0221U135. Sampai ketemu daily vlog berikutnya.